Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya dari kelompok 14 KKN Institut Teknologi Sumatera SMA Negeri 1 Labuhan Ratu. Di sini saya akan menampilkan dan sedikit menjelaskan mengenai materi fisika SMA kelas 11 yaitu tekanan. Materi yang kita bahas kali ini adalah tekanan yang berlaku pada zat cair. Nah, tekanan pada zat cair ini pada umumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tekanan pada zat padat. Yang kedua adalah tekanan pada zat cair. Dan yang ketiga adalah tekanan pada zat gas. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tekanan pada zat cair dengan pokok bahasanya adalah tekanan hidrostatik dan juga salah satu hukum yang berlaku yaitu hukum Archimedes. Yang pertama adalah tekanan hidrostatik. Nah, apa sih tekanan hidrostatik itu? Tekanan hidrostatik berasal dari dua kata yaitu tekanan dan hidrostatik. Tekanan sendiri diartikan secara umum yaitu gaya persatuan luas atau yang kita ketahui P sama dengan F per A. Dan hidrostatis adalah fluida diam, yang mana salah satu sifat fisik fluida diam merupakan salah satu sifat yang dapat menimbulkan tekanan. Sehingga dari pengertian kedua kata tersebut, tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak atau zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Nah, tekanan hidrostatis pada zat cair itu dipengaruhi oleh 3 hal. Nah, apa saja sih? Tekanan hidrostatis bergantung pada yang pertama adalah kedalaman atau ketinggian suatu zat cair. Yang kedua adalah massa jenis zat cair. Dan yang ketiga adalah percepatan gravitasi. Dari 3 besaran ini dapat dirumuskan bahwasanya tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho CH, dengan Rho adalah massa jenis zat cair dan G percepatan gravitasi dan H merupakan kedalaman atau ketinggian dari zat cair tersebut. Nah, pada tekanan hidrostatis yang dialami suatu zat cair memiliki beberapa sifat. Di antaranya, yang pertama adalah tidak bergantung wadah. Tekanan hidrostatis hanya dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu kedalaman, percepatan gravitasi, dan juga massa jenis zat cair, sehingga wadah yang digunakan seperti bentuk atau bahannya tidak akan mempengaruhi tekanan hidrostatisnya. Yang kedua adalah tekanan zat cair ke segala arah adalah sama. Maksudnya, besar tekanan zat cair pada posisi A dan juga B adalah sama. Yang ketiga, semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, tekanan hidrostatis juga akan semakin tinggi. Dan yang terakhir, tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi. Nah, untuk penerapan tekanan hidrostatis ini sebenarnya bisa kita temukan loh dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali penerapan tekanan hidrostatis pada kehidupan kita. Beberapa di antaranya yaitu lubang kuras bak mandi yang diletakkan di paling bawah
Hal ini sesuai dengan prinsip tekanan hidrostatis, yang mana semakin dalam kedalaman suatu zat cair, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan akan semakin besar, sehingga lubang kuras bak mandi diletakkan di paling bawah agar air dapat mengalir. Bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal dibanding bagian atas. Prinsip tersebut adalah sama dengan prinsip tekanan hidrostatis. Bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal agar tekanan yang dialami di bagian bawah tidak terlalu besar, dan hal tersebut dapat mengurangi adanya kebocoran yang dialami bendungan. Yang ketiga, semakin dalam menyelam, kepala dan telinga akan semakin terasa sakit akibat besarnya tekanan yang dialami. Dan yang keempat, pengecekan tekanan darah sebelum diinfus. Nah, salah satu hukum yang berlaku pada tekanan suatu zat cair adalah hukum Archimedes. Sebagai intermezzo nih, bagi teman-teman bisa mencari tahu siapa sih Archimedes itu dan bagaimana awal mula perumusan hukum Archimedes. Saya kasih sedikit clue ya. Jadi Archimedes ini merupakan ilmuwan fisika yang berasal dari Yunani, yang pada saat itu beliau diminta untuk membuktikan suatu kemurnian mahkota emas dari raja yang kala itu menduduki jabatan. Nah, teman-teman bisa nih mencari tahu kira-kira bagaimana sih Archimedes menemukan hukum Archimedes ini. Hukum Archimedes sendiri menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang mana besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Maksudnya, jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat ke atas yang mana gaya angkat ke atas tersebut memiliki besar yang sama dengan zat cair yang dipindahkan. Sehingga dari pernyataan hukum Archimedes tersebut dapat dirumuskan bahwasanya F sama dengan Rho G V, dengan F adalah gaya angkat ke atas atau dapat kita sebut gaya Archimedes, Rho merupakan massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, dan V adalah volume benda yang tercelup ke dalam zat cair. Dari adanya pernyataan dan rumus hukum Archimedes, maka ada 3 konsekuensi gaya Archimedes. Yang pertama adalah keadaan di mana gaya angkat ke atas lebih besar daripada gaya berat yang menekan ke bawah, sehingga benda akan mengalami gaya angkat ke atas yang lebih besar yang kita namakan dengan terapung. Yang kedua adalah keadaan di mana gaya angkat ke atas sama dengan gaya berat ke bawah sehingga benda akan melayang. Dan yang ketiga adalah keadaan di mana gaya angkat ke atas lebih kecil daripada gaya berat sehingga benda akan tenggelam. Nah, penerapan hukum Archimedes itu ada banyak di dalam kehidupan. Di antaranya adalah kapal selam. Nah, kapal selam ini merupakan kapal yang dapat mengubah-ubah massa jenisnya agar dapat menyelam, melayang, dan juga mengapung di permukaan air. Untuk mengubah massa jenisnya, kapal selam menambahkan massa atau mengurangi massanya dengan cara memasukkan air atau mengeluarkan air. Yang kedua, jembatan ponton. Ada yang tahu nggak jembatan ponton itu apa? Jadi, jembatan ponton merupakan jembatan yang terbuat dari drum kosong sebagai alat apung dan jajaran kayu sebagai jalannya.
Nah, jembatan ponton ini biasanya dapat ditemui di daerah pelabuhan. Dan yang ketiga adalah balon udara. Balon udara ini diisi dengan gas dengan massa jenis zat yang lebih kecil daripada massa jenis udaranya. Sehingga dengan adanya perbedaan massa jenis tersebut dapat membuat balon udara mendapatkan gaya angkat ke atas, sehingga balon udara dapat terbang seperti pesawat. Nah, berikut adalah beberapa contoh soal tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan soal-soal, lalu kemudian mencocokkan hasil dan jawabannya dengan jawaban yang sudah tersedia. Nah, sekian video pembelajaran fisika untuk tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih.